Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mencoba untuk menjelaskan materi bab 9 mengenai piutang. Dan kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Rezi Abdurrahman, SE, SC, MAK, pengantar akuntansi 2 kelas E. Baiklah, sebelum kami memulai materi kami hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ari Divani Surbakti dengan nomor induk mahasiswa 1902 110240. Dan saya Aji Prasetyo, nomor induk mahasiswa saya 1902 110061. Saya Andre Rahman Januardi, NIM 1902 110076. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan. Yang pertama mengenai daftar umur piutang. Dan yang kedua mengenai penyisihan piutang tak tertagih. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini, kami menggunakan dua referensi buku dengan bahasa yang berbeda. Yang pertama, kami menggunakan buku pengantar akuntansi 1, adaptasi Indonesia edisi keempat, di mana buku ini ditulis oleh Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan Educat, Ersa Triwahyuni, Amir Abadi Yusuf. Dan buku ini diterbitkan oleh Salemba 4. Sedangkan saya di sini menggunakan buku yang menggunakan bahasa Inggris, Accounting Indonesia Edition, volume ke-1. Penulisnya Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan Educat, Ersa Triwahyuni, dan Amir Abadi Yusuf. Penerbitnya yaitu Salemba 4. Dan jika menggunakan buku yang bahasa Inggris ini, soal yang diberikan oleh Bapak Rezi tersebut terdapat di halaman 436, EX98 Aging of Receivable Schedule, dan EX99 Estimation Allowance for Doubtful Accounts. Sedangkan di buku bahasa Indonesia sendiri, soal terdapat di halaman 468 dan 469, di mana pada halaman 468 terdapat soal L98 tentang daftar umur piutang, dan pada halaman 469 sendiri terdapat soal L99 tentang mengestimasikan penyisihan piutang tak tertagih. Oke, baiklah. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk itu langsung saja kita keluarkan alat-alat dan bahan untuk Oke, baiklah. Kita akan memulai untuk mengerjakan soal-soalnya. Kita terlebih dahulu mengerjakan L98 daftar umur piutang. Oke, langsung saja kita mengerjakan soalnya. Oke, baiklah, kita akan mengerjakan L98 daftar umur piutang. Terlebih dahulu kita pahami soalnya. Staf bagian piutang dari PT Karisma Semesta menyiapkan sebagian daftar umur piutang berikut pada akhir usaha tanggal 31 Agustus. Akun-akun pelanggan berikut secara tidak sengaja terlewat dari daftar umur piutang dan tidak dimasukkan dalam subtotal di atas. Nah, di sini terdapat ada beberapa pelanggan yang sudah jatuh tempo. Yang pertama, ada PT Orion Pratama, di mana dia memiliki saldo sebesar Rp44.500.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Mei. Terhitung dari tanggal 31 Agustus. Yang kedua, PT Horizon dengan saldo Rp21 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni. Yang ketiga, ada PT Ariduta dengan dana sebesar Rp7.500.000 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli. Dan yang keempat, ada PT Swakria
dengan saldo sebesar 14 juta rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 9 September. Dan yang terakhir ada PT Sembada dengan saldo sebesar 13 juta rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus. Nah, pertanyaannya yang pertama, hitunglah jumlah hari yang telah lewat jatuh tempo untuk setiap akun per 31 Agustus. Dan yang kedua, lengkapi daftar umur piutang dengan memasukkan akun-akun yang terlewat di bawah daftar tersebut dan perbarui jumlahnya. Nah, untuk itu, langkah pertama kita tulis dulu pelanggan-pelanggan serta saldo yang sudah jatuh tempo. Kita tulis L98 daftar umur piutang. Nah, setelah kita tulis, selanjutnya kita masukkan nama-nama pelanggan serta saldo dan tanggal jatuh temponya. Yang pertama ada PT Orion Pratama. Di mana PT ini memiliki saldo sebesar 44.500.000 rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 1 Mei. Nah, selanjutnya ada PT Horizon. Kita catat nama PT-nya dan kita catat saldonya yaitu sebesar 21.000.000 rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni. Yang ketiga, kita daftarkan PT Ariduta. PT ini juga mengalami jatuh tempo pada tanggal 13 Juli dengan saldo sebesar 7.500.000 rupiah. Dan PT Ariduta ini merupakan saldo yang paling terkecil di antara kelima perusahaan tersebut. Selanjutnya ada PT Swagria, di mana PT ini memiliki saldo sebesar 14 juta rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 9 September. Nah, untuk PT Swagria ini sendiri belum mengenai jatuh tempo karena dia jatuh tempo pada tanggal 9 September, sedangkan batas penagihan piutang pada tanggal 31 Agustus. Jadi PT Swagria ini belum termasuk dalam jatuh tempo. Dan yang terakhir ada PT Sembada. Kita tulis PT Sembada dengan saldo sebesar 13 juta rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus. Nah, setelah menulis nama perusahaan-perusahaan yang sudah jatuh tempo tersebut, selanjutnya mari kita hitung jumlah hari yang telah lewat jatuh tempo untuk setiap akun per 31 Agustus. Kita jawab yang A, di mana yang pertama ada PT Orion Pratama, di mana PT ini terhitung pada tanggal 1 Mei. Nah, untuk itu kita buat dulu jarak antara 1 Mei ke 31 Agustus. Agustus ada 31 hari, jadi kita tulis Agustus 31 ditambah Juli 31 ditambah Juni 30 dan ditambah Mei. Mei ada 31 dan terhitung 31 kurang 1 yaitu 30. Jadi totalnya kita jumlahkan 31 ditambah 31 62 ditambah 30 92 dan ditambah 30 lagi 122 hari. Nah, PT Orion Pratama ini mengalami jatuh tempo selama 122 hari, di mana ini merupakan tempo yang cukup lama. Jadi dia termasuk dalam tempo lebih dari 90 hari. Dan bisa kita masukkan ke dalam kotak yang ini. Lebih dari 90 hari bisa kita masukkan PT Orion Pratama. Yang kedua,
ada PT Horizon. PT Horizon sendiri jatuh tempo pada tanggal 20 Juni. Nah, mari kita hitung. Agustus, ya benar 31, ditambah Juli 31 dan Juni 30. 30 dikurang 20 Juni berarti kita masukkan 10. Nah, untuk itu kita totalkan bersama. 31 ditambah 31, 62 ditambah 10, ya betul 72 hari. Nah, karena terhitung 72 hari, maka PT Horizon termasuk ke dalam jumlah jatuh tempo 61 sampai 90 hari. Berarti masuk ke dalam kolom yang F. Tadi PT Orion ke dalam kolom G dan PT Horizon ke dalam kolom F. Selanjutnya ada PT Ariduta. PT Ariduta ini termasuk ke dalam tanggal 13 Juli, di mana Juli ke Agustus ada 31 hari dan Juli juga ada 31 hari. 31 kita kurangkan dengan 13, yaitu menjadi 18 hari. Setelah itu kita totalkan 31 tambah 18 menjadi 49 hari. PT Ariduta ini termasuk ke dalam kolom yang E karena dia termasuk dalam 31 hari sampai 60 hari. Ini yang PT Orion, ini yang PT Horizon, dan ini yang PT Ariduta. Nah, selanjutnya ada PT Suagria. Kita tulis bersama PT Suagria. Terhitung pada tanggal 9 September. Untuk PT ini dia tidak jatuh tempo karena September ke Agustus dia masih dalam hitungan belum jatuh tempo, jadi ini tetap saja 0. Jadi dia masuk ke dalam kolom yang C, belum jatuh tempo. Dan yang terakhir ada PT Sembada. PT Sembada ini terhitung jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus. Karena dia Agustus ke Agustus, jadi kita tinggal mengurangi saja 31 kurang 7, yaitu 24 hari. Dan PT Sembada ini termasuk ke dalam kolom D karena dia termasuk jatuh tempo selama 24 hari. Dan itulah tadi yang dalam kolom-kolom ada PT Orion Pratama di kolom G, PT Horizon di kolom F, PT Ariduta di kolom E, PT Suagria di kolom C, dan PT Sembada di kolom D. Nah, untuk soal selanjutnya, Baik, di sini kita akan membahas soal EX98 yang nomor B ya teman-teman. Yaitu perintahnya selesaikan daftar umur piutang dengan menambahkan akun yang dihilangkan ke bagian bawah jadwal dan perbarui totalnya. Nah, di sini saya sudah membuatnya sesuai dengan nama-nama pelanggan yang telah dihilangkan. Kita tinggal masukkannya ke daerah sini saja. Ya, angka ini saya dapat dari soal. Untuk selanjutnya kita tinggal memindahkan apakah dia masuk ke bagian yang 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60, 61 sampai 90 atau lebih dari 90 hari. Nah, kita lihat di sini. PT Orion itu tanggal 1 Mei. Dia akan sampai tanggal 31 Agustus. Nah, kita hitung berapa hari sampai tanggal 31 Agustus, yaitu sebanyak 122 hari. Nah, kembali ke sini. PT Orion itu Rp44.500.000 lebih dari 90 hari. Kita pindahkan ke sini. Selanjutnya untuk PT Horizon. PT Horizon yaitu 72 hari. Kita masukkan ke dalam kelompok 61 sampai 90. Itu di sini. Selanjutnya PT Ariduta. PT Ari Juli 13, tanggal 13 Juli ya. Yaitu sampai tanggal 31 Agustus itu berjumlah 49 hari. Nah, kita lihat di sini kembali. Kita masukkan ke dalam kelompok yang
31 sampai 60 di sini ya. Selanjutnya ada PT Swek Ria. PT Swek Ria itu 9 September. Nah, ini nih. Di sini karena dia cuma sampai 31 Agustus. September itu kan bulan setelah Agustus, maka kita masukkan ke dalam yang belum jatuh tempo, yaitu di sini. Selanjutnya PT Sembada. Ini PT Sembada itu ada 24 hari. 24 hari dari bulan Agustus ya, dari tanggal 7 Agustus. Jumlahnya 13 juta. Kita masukkan ke dalam yang 1 sampai 30. Nah, selanjutnya kita cuman tinggal mentotalkan semuanya. Ini totalnya 101.050.000 rupiah. Selanjutnya 14 juta. Ini 14 juta tambah 600.000. 14.600.000 rupiah. Selanjutnya 220 ditambah 13 juta sama dengan 13.220.000 rupiah. Selanjutnya 115.000 tambah 7.500.000, hasilnya adalah 7.615.000. Selanjutnya hasilnya 85.000 ditambah 21 juta sama dengan hasilnya adalah 27.085.000. Selanjutnya 30.000 ditambah 44.500, hasilnya adalah 44.530.000 rupiah. Terima kasih. Selanjutnya 115.000 tambah 7.500, hasilnya adalah 7.615.000. Selanjutnya hasilnya 85.000 ditambah 21 juta sama dengan hasilnya adalah 27.085.000. Selanjutnya 30.000 ditambah 44.500, hasilnya adalah 44.530.000 rupiah. Terima kasih. Sorry, aku tadi nggak ada paket. BTW aku ngerjakannya mana nih? Ini aku udah ngerjakan yang L98. Kau ngerjakan yang L9? Iya. Masih ingat kan yang diajari Bapak Rezi? Ingat kali. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan soal L99 tentang mengestimasikan penyisihan piutang tak tertagih. Diasumsikan PT Karisma Semesta memiliki sejarah masa lalu mengenai piutang tak tertagih. Seperti ditunjukkan berikut ini. Perkirakan piutang tak tertagih berdasarkan daftar umur piutang yang Anda lengkapi di latihan 98. Jadi antara L99 dengan L98 ini sangat berkaitan. Yang pertama, kelompok umur terdiri dari belum jatuh tempo itu presentasi tak tertagihnya 3%. Yang jangka waktu 1 sampai 30 hari telah lewat jatuh tempo itu 4%. Yang 31 sampai 60 hari telah lewat jatuh tempo 15%. 61 sampai 90 hari telah lewat jatuh tempo 35, dan lebih dari 90 hari telah lewat jatuh tempo itu sebanyak 80. Langsung saya di sini akan menjawab soal yang L99 tentang mengestimasikan penyisihan piutang tak tertagih. Yang pertama, kita harus membuat kolomnya terlebih dahulu. Kolom ini ada A, B, C, D, E, F, G. D, E, F, G ya. Satu, dua. Mana nih? Matilah.
Ini yang A, B, C, D, E, F, G. Langsung saja kita buat nomornya berdasarkan L98. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang nomor 3 ini pelanggan berdasarkan L98 ini. Pelanggan. Setelah itu baru saldo yang B, yang C yang belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo. Sedangkan yang D, E, F, G itu jumlah hari telah jatuh tempo. Yang D ini jangka waktunya 1 sampai 30, sedangkan yang E 311 sampai 60, yang F 61 sampai 90, dan yang G itu lebih dari 90. Langsung saja kita garis. Kita buat pelanggan. Yang pertama ini kan PT Adhika. Setelah itu PT Arinda. Langsung kita buat yang nomor 21. Kita kasih jarak 1. Yang nomor 21 itu PT Wahana Buana. Kita singkat jadi PT Wahana aja. Nomor 22 PT Horizon. 23 PT Horizon juga. 24 PT Ariduta. 25 PT Swagria. Selanjutnya nomor 26 PT Sembada. Baru setelah itu kita masukkan. Sedangkan di sini saldonya kita dapat dari L98, kita sesuaikan dengan saldo yang nomor 4, yakni 3 juta. Selanjutnya yang nomor 5 PT Adhika itu sebesar 4.500.000 saldonya. Lanjut ke PT Wahana. PT Wahana di sini 5 juta. Sedangkan PT Horizon Pratama itu 44.500.000. PT Horizon 21 juta. PT Ariduta 7.500.000. PT Swagria 14 juta. Dan PT Sembada itu 13 juta jumlahnya. Setelah itu kita jumlahkan yang saldonya ini. Jumlah saldonya itu 1.150.000.000. Selanjutnya kita yang mencari yang C, yang belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo ini kan yang 98
Yang C nya 3 juta. Ini nomor 4. Lanjut yang nomor 25. PT Swagrianya kan 14 juta. Oh iya. Will, buat ST. Aku ada stiker GTA gitu. Skip. Sedangkan yang belum jatuh tempo itu 614 juta. 14 jutanya diperoleh dari yang nomor 25 PT Swagria itu. Sedangkan 600 kita peroleh dari L98 jumlah dari belum jatuh temponya yang ini. Lanjut kita yang D. Yang D itu jumlah hari telah jatuh tempo yang 1 sampai 30 hari itu ada pada nomor 5, yakni angkanya sebesar 4.500.000 diperoleh dari L98 di atas. Lanjut ke nomor yang nomor 26, 13 juta. 13 juta ini diperoleh juga dari L98. Totalnya 233 juta. Sedangkan yang jangka waktu 31 sampai 60 hari itu ada pada nomor 21 PT Wahana Buana sebesar 5 juta. Totalnya 123.500.000. Sedangkan yang F telah jatuh temponya ada pada nomor 23 yang PT Horizon sebesar 21 juta. Sedangkan yang jatuh tempo lebih dari 90 hari yang G terdapat pada nomor 22 PT Horizon sebesar 44.500.000. Total dari yang F tadi setelah digabung dari L98 sama L99 sebesar 106 juta. Dan yang G jatuh temponya lebih dari 90 hari sebesar 74.500.000. Kreativitas di sini ya. Selanjutnya kita buat yang nomor 27, 28. Nomor 27 total dari ABC, D, E, F, G tadi. Sedangkan nomor 28 tuh presentasi tak tertagih. Kita selanjutnya lihat dari L99. Tadi kan yang belum jatuh tempo di soal presentasi tak tertagih ini sebesar 3%. Yang D 4%. Karena jangka waktu 1 sampai 30 hari telah lewat jatuh tempo pada soal L99 ini sebesar 4%. Yang D mengikuti juga sebesar 15%. Selanjutnya yang E 35%. Sedangkan yang G 8%. Kok pasang foto kan? Kirim foto yang tadi pasang. Selanjutnya kita buat yang nomor 29, estimasi piutang tak tertagih. Ini merupakan langkah terakhir dalam soal ini. Langsung saja kita kalikan. Yang B ini saldonya tetap, sedangkan yang C belum jatuh tempo. Jika 614 juta dikali 3% itu hasilnya sebesar 18.420.000. Yang E 233 juta dikali 4% itu sebesar 9.320.000.
Yang E yang jangka waktunya 31 sampai 60, 123.500 dikali 50%. Maksud saya 123.500 dikali 15% sama dengan 375.000. Sedangkan yang jangka waktu 61 sampai 90, 160 juta dikali 35% sama dengan 37.100.000. Yang terakhir, jatuh tempo lebih dari 90 hari, 74.500 dikali 8%, hasilnya 59.600. Sekian dari saya. Apabila dalam menjelaskan ada kata-kata yang sulit dimengerti, saya mohon maaf. Wassalam. Baiklah, sekianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.